البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-babul khamisu was-sab'un, bab yang ke-75, babul afwi wal i'radi 'anil jahilin. Bab yang membahas tentang pemaafan dan berpaling dari orang-orang jahil. Qala Allah ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah pemaafan. Ini makna dasarnya ya, khud ambil. Dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang jahil. Sebenarnya ayat ini telah dinukilkan juga oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab yang sebelumnya. Bab masalah apa itu? Al-hilm, kesabaran dan pemaafan dan kesabaran dan tidak tergesa-gesa itu dan seterusnya. Kalau itu kan ya, dulu karena iya betul, dalam al-hilm wal anah wa rifaq, kesabaran yaitu tidak tergesa-gesa dan kelembutan. Ayat. Makna khudil afwa maksudnya adalah khudil mu'afah an akhlaqin nas. Ambillah pemaafan dari akhlak manusia, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih dalam tafsir beliau dari dari anak dari Az-Zubair bin Awam yang biasa meriwayatkan fikih siapa selain Ibnu Zubair? Urwah. Dari Hisham bin Urwah, dari Urwah Ibnu Zubair. Makna khudil afwa yaitu ambillah akhlak pemaafan dari akhlak-akhlak manusia. Maksudnya bagaimana? Ma'ruf, manusia satu sama lain akan saling belajar, akan saling mencontoh, meneladani. Nah, kalau ingin meneladani orang lain, diantaranya adalah teladanilah sifat pemaaf. Bukan sifat pendendam, bukan sifat kedekut, bukan sifat pengkhianat. Tapi kalau meniru orang lain, tirulah yang baik-baik. Di antaranya adalah tirulah pemaafan. Berarti kalau meniru pemaafan, maksudnya bagaimana? Jadilah Anda pemaaf juga. Makanya sebagian ulama menafsirkan ayat ini dari sisi konsekuensinya, lawazimnya, yaitu hendaklah engkau menjadi seorang pemaaf. Kemudian wa'mur bil 'urf, perintahkanlah perkara yang ma'ruf. Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, al-ma'ruf itu adalah ma'urifa khairuhu minasyar'i au minal aql, perkara yang telah diketahui kebaikannya dari syariat dan juga atau juga dari akal. Intinya perkara yang baik itulah yang Anda perintahkan. Kalau itu ada dalam Al-Quran wa Sunnah, bagus. Kalau itu ada di dalam ijma', bagus sekali. Karena telah pasti kebaikannya. Memerintahkan teman untuk sholat, memerintahkan teman untuk membaca bismillah ketika mau makan, mau minum, memerintahkan teman untuk baca bismillah ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, memerintahkan teman untuk makan dengan tangan kanan, jangan meniru syaitan, dan seterusnya. Ini perintah yang bagus-bagus yang ada dalam wahyu Allah Ta'ala. Demikian pula perkara yang ma'ruf secara akal, yaitu menjaga kesehatan. Kalau engkau keluar rumah, maka pakai baju yang hangat karena angin sedang kencang, atau pakai penutup hidung karena sedang banyak abu barangkali. Ini juga perkara yang ma'ruf secara akal. Demikian pula kalau nanti sampai di perempatan jalan lampunya merah, ya jangan engkau buta warna tahu-tahu padahal biasanya tak buta. Baik, ini adalah perkara yang ma'ruf. Tidak seperti ucapan sebagian orang Khawarij di Indonesia. Pemerintah tak ikut hukum Islam, jadi merah atau kuning tak masalah bagi saya, tetap saya jalan aja. Lalu membacakan ayat apa itu? Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat pada mereka, yaitu pemerintah, berarti kalian musyrik. Jadi walaupun merah saya jalan aja. Baik. Gimana kalau orang di sampingmu, orang di seberang ternyata juga karena hijau mereka jalan, akhirnya terjadi kecelakaan. Yang rugi siapa? Anda sendiri yang rugi. Tak nanti kereta rusak, saya boleh klaim insurans. Nah, katanya tak boleh ikut hukum tauhid. Kenapa klaim insurans juga sekarang? Nah, karena untung. Nah, ini namanya dolim namanya.
Ya, itu adalah perkara mungkar, bukan perkara ma'ruf. Walaupun dalam Quran tidak disebut, walaupun dalam hadis juga tidak disebutkan. Juga termasuk perkara yang ma'ruf secara akal adalah meletakkan, kata sebagian para masyayikh, yaitu apa? Meletakkan cawan jangan di tepi meja, nanti boleh senang untuk jatuh, tersenggol jatuh, tapi letakkan di tempat yang lebih aman. Dalam Quran tak ada, tapi ini perkara yang baik secara akal. Ya, ternyata Allah memerintahkan segala yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Bukan maksudnya adalah kita tidak mendakwahi mereka. Karena apa? Allah memerintahkan Nabi untuk berpaling dari orang jahil, tapi Allah Ta'ala terus untuk apa? Mendakwahi mereka. Fasda' bima tu'mar, yaitu tampilkan apa yang diperintahkan kepadamu. Dan selama 23 tahun terus beliau berdakwah, menunjukkan makna berpaling dari orang jahil adalah tidak mengikuti pemikiran mereka, tidak mengikuti keinginan mereka. Baik. Dan juga tidak mengikuti gaya hidup mereka. Makanya Nabi melarang untuk kita tasyabuh dengan orang-orang A'rab, dengan orang-orang Badui. Bukan orang Arab, tapi A'rab, yaitu Badui. Rasulullah mengatakan la yaghlibannakum al-a'rabu, yaitu apabila atamah fa innaha hiyal isya, yaitu jangan kalian jangan sampai orang-orang Badui mengalahkan kalian dengan istilah atamah. Kenapa? Sholat isya istilahnya isya, bukan sholat atamah. Orang Badui biasa memanggilnya sholat atamah, sholat malam. Nah, Rasulullah mengatakan untuk menyelisihi orang Badui maka ucapkan isya, bukan atamah. Alhamdulillah kaum muslimin sekarang pun ma'rufnya bilang apa? Isya, bukan atamah. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan kita tak perlu mengikuti gaya bicara, gaya hidup, dan gaya berpikirnya orang jahil. Justru kita yang wajib mengajari mereka, bukan malah diwarnai oleh mereka. Tapi terkadang apa? Karena situasi dan keadaan, terkadang kita yang justru larut di dalam pergaulan orang jahil, bergaya, bersikap, menggunakan isyarat-isyarat orang jahil. Nah, Allah Ta'ala melarang itu. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Inti yang diinginkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di sini adalah yang pertama, khudil afwa. Baik. Adapun makna secara lengkapnya, makna secara globalnya telah dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan nabinya dengan 3 dasar-dasar perintah yang besar, yang semuanya ini mengandungi akhlak-akhlak yang tinggi dan menjauh dari akhlak-akhlak yang rendah. Di antaranya adalah pemaafan, yang dengan itu hidupmu akan lapang, pahalamu akan berlipat ganda bahkan tanpa batas. Pemaafan itu. Baik. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa mau memberikan maaf dan membuat perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Maknanya adalah pahalanya tanpa batas, tidak dibatasi, hanya sampai 700 kali lipat. Maka ini keuntungan yang sangat besar, dan ini adalah dasarnya. Makanya di dalam Quran, terutama di dalam periode yaitu Makkah, Rasulullah dakwahnya selalu dipenuhi dengan masalah apa? Pemaafan. Demikian pula di awal-awal periode Madinah, tatkala Rasulullah SAW sering disakiti oleh Abdullah bin Ubay, si pemimpin munafik itu. Maka kemudian apa? Beliau mengeluhkan itu kepada pemimpin Khazraj, ya, yaitu siapa? Pemimpin Khazraj yaitu Sa'ad bin Ubadah al-Khazraji, mengatakan orang ini sering mengganggu saya begini-begini. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wahai Rasulullah, dia dengki pada Anda. Kami semua mau menjadikan dia sebagai raja setelah kematian para pemimpin kami dalam perang Bu'ath. Begitu Anda datang, kami semua memilih Anda dan meninggalkan dia, maka dia merasa dengki. U'fu anhu wasfah. Terus turun firman Allah Ta'ala, fa'fu anhu wasfah. Jadi dakwah intinya memang dibangun di atas itu, yaitu pemaafan. Sampai kemudian Allah Ta'ala menurunkan perintah untuk ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafikin dan bersikap keraslah engkau kepada mereka. Sehingga apa? Setelah itu Rasulullah SAW mulai menghukum orang-orang yang layak mendapatkan hukuman. Cuma kemudian para ulama, para mufassirin khilaf tentang apakah ayat ini Al-A'raf 199 ini mansukh dengan ayatul qital, ayat peperangan. Kata beliau yang betul,
tidak mansukh secara total, tetapi apa? Dibatasi. Istilahnya bukan mansukh, tetapi apa? Yaitu mukhassas, dibatasi, dikhususkan. Pemaafan untuk orang yang masih awam, kafir awam barangkali, atau pemaafan untuk orang-orang yang masih belum paham syariat dari kalangan muslimin. Tetapi untuk orang yang sudah paham syariat dan dia sengaja membangkang, maka Rasulullah menegakkan had untuk orang yang layak terkena had. Kemudian juga Rasulullah menghukum mati sebagian orang ahli kitab yang membatalkan perjanjian dan seterusnya. Jadi masing-masing diletakkan pada tempatnya. Yang layak dimaafkan, dimaafkan. Sebagaimana itu dijelaskan dengan bagus oleh Imam At-Tabari rahimahullah tentang ayat 199 ini. Ilahuna wallahu a'lam.